Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini bertemu lagi dengan saya Dian Nurhaini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum internasional, di mana perjanjian dengan hukum internasional seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kalau berbicara perjanjian internasional, maka kita akan melihat ke pengertian. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Di mana harus digarisbawahi bahwa di sini adalah yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Berbicara masalah hukum internasional, sebetulnya ini banyak sekali istilah-istilah perjanjian internasional. Seperti apa saja istilahnya, yaitu diantaranya kita mengenal ada istilah treaty, convention, kemudian agreement, memorandum of understanding, kemudian ada protokol, ada charter, declaration, final act, agreed, process verbal, modus vivendi, dan yang lainnya. Di mana-mana di masing-masing memiliki pengertian dan perbedaan. Di antaranya misalkan ada yang disahkan harus dengan ratifikasi, ada yang tidak, ada yang harus oleh kepala negara, ada yang boleh oleh menteri luar negeri dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur dalam perjanjian. Biasanya dalam perjanjian internasional ini mengandung unsur diantaranya dibuat oleh dua negara, di mana setiap negara ini memiliki suatu persetujuan internasional, kemudian dalam bentuk tertulis dan didasarkan pada hukum internasional dan dibuat secara tunggal ya. Kemudian kita bisa melihat apa sih payung hukumnya dari pembuatan perjanjian internasional ini. Maka kita bisa melihat dari konstitusi negara kita. Apa itu konstitusi negara kita? Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada pasal 11, di mana nantinya pasal 11 ini akan melahirkan undang-undang yang penting, yaitu satu Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya ini tidak bisa terpisahkan karena dua-duanya saling terkait erat ya. Kemudian kita bisa melihat juga kepada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Bentuk perjanjian internasional itu sendiri ada berapa macam? Nah, bentuk perjanjian ini ada 3. Di antaranya ada perjanjian bilateral, ada regional, dan ada multilateral. Perjanjian bilateral ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara. Artinya perjanjian ini bersifat tertutup. Negara lain tidak boleh ikut campur dalam menentukan kesepakatan yang dibuat oleh dua negara tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan Malaysia bisa mengenai batas wilayah, karena batas wilayah itu kan ada darat, laut, dan udara. Kita membuat kesepakatan bersama mana batas-batas wilayah negara kita sehingga kita memiliki kedaulatan di wilayah perbatasan tersebut, sehingga negara lain tidak boleh ikut campur karena itu adalah urusan bilateral dua negara ya. Kemudian kita mengenal ada istilah perjanjian regional. Yang dimaksud regional itu adalah satu kawasan, satu region. Jadi perjanjian ini hanya diikuti oleh negara yang berada di kawasan tersebut, tidak di luar kawasan lain ya. Contohnya seperti apa? Kita mengenal misalkan seperti adanya Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, di mana anggotanya adalah memang negara-negara yang berada di kawasan satu region ya. Ketiga adalah perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral ini adalah perjanjian yang diikuti oleh banyak negara. Ini sifatnya terbuka sama dengan sifat regional. Hanya bedanya kalau region satu kawasan, kalau multilateral tidak dibatasi dengan kawasan. Jadi negara manapun boleh kalau memang ingin ikut dalam perjanjian internasional tersebut. Contohnya seperti apa? Kita kenal dengan United Nations atau nama lainnya adalah PBB. Kemudian kita akan berbicara mengenai tahap pembuatan perjanjian. Bagaimana sih tahap pembuatan perjanjian? Nah, ada beberapa yang bahas cukup ada 3, ada juga yang menyatakan beberapa tahapan. Biasanya sih yang dikenal ada 3, di mana 1 adalah tahap penjajahan, 2 adalah tahap perundingan, dan 3 adalah pengesahan atau kita kenal dengan ratification ya.
Setelah kita melakukan tahap perbuatan perjanjian, maka kapan berlakunya perjanjian internasional? Nah, kita akan melihat bahwa perjanjian internasional ini akan berlaku setelah adanya penandatanganan. Penandatanganan itu kapan? Nah, penandatanganan itu adalah menuju ke arah ratifikasi atau pengesahan. Kalau sudah dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak negara atau oleh beberapa negara, maka nantinya ada ratification atau pengesahan. Maka setelah itu kita akan melakukan pertukaran nota, dan ini biasanya ada yang dilakukan harus oleh kepala negara, ada yang boleh oleh menteri luar negeri. Dilihat dari bentuk perjanjiannya atau nama lain dari perjanjian, seperti yang tadi kita bahas, ada modus vivendi, ada covenant, ada verbal, ada protokol dan sebagainya. Dilihat dari penting tidaknya atau dilihat dari konten dari perjanjian tersebut, ya. Kemudian kita bisa melihat lagi setelah perjanjian dibuat, maka apa yang akan dilakukan? Nah, kalau sudah selesai kita melakukan perjanjian internasional, pembuatan ratifikasi dengan negara lain, maka selanjutnya adalah penyimpanan naskah asli perjanjian. Penyimpanan ini dilakukan biasanya kalau kita sudah selesai, masing-masing negara akan menyimpannya di treaty room. Nah, setelah itu maka akan ada lembaga atau badan permakasa yang diberikan salinan naskah resmi perjanjian yang dimaksud. Nah, kemudian kita akan berbicara lagi, apakah perjanjian nasional ini akan bisa berakhir atau tidak, gitu ya. Nah, kalau berbicara berakhir atau tidak, maka perjanjian internasional ini bisa berakhir. Kapan waktu berakhirnya? Kalau berbicara kapan, maka kita biasa dilihat dari hal-hal seperti: satu, kalau kesepakatan para pihak sesuai prosedur dalam perjanjian. Artinya apa? Kalau memang sudah sesuai prosedur, misalkan ditentukan 2 tahun, maka selesai dalam 2 tahun tersebut, ya. Kemudian kalau tujuan perjanjian telah tercapai. Kalau memang dua negara atau beberapa negara mencapai kesepakatan, tujuannya sudah tercapai, maka perjanjian biasanya berakhir. Ketiga, terdapat perubahan mendasar yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Keempat, salah satu pihak itu melakukan pelanggaran perjanjian atau salah satunya mengkhianati. Kalau salah satu sudah mengkhianati, maka biasanya perjanjian akan berakhir. Kelima, dibuatnya perjanjian baru menggantikan perjanjian lama. Kalau sudah ada perjanjian baru, maka untuk apa ada perjanjian lama? Biasanya yang lama dihilangkan, berarti berakhir, maka yang baru yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut, ya. Keenam, muncul norma-norma dalam norma-normanya apa? Norma baru dalam hukum internasional, sehingga otomatis akan ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti perjanjian yang awal kita buat berakhir. Kemudian yang terakhir adalah terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Kalau dalam perjanjian internasional ini ternyata dalam perjalanannya malah merugikan salah satu pihak negara yang membuat perjanjian, maka perjanjian akan berakhir. Tetapi kalau ternyata terjadi suksesi negara, maka perjanjian internasional ini tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut. Jadi perjanjian negara ini bisa dibuat hanya oleh negara-negara yang memang memiliki kesepakatan bersama. Kemudian perjanjian internasional ini dibuat karena memang negara-negara tersebut semua negara itu saling menguntungkan satu sama lain, dan karena memang ada kedekatan. Jadi perjanjian ini bisa dibuat karena ada kedekatan, karena ada itikad baik, karena ada kepentingan dari masing-masing negara, dan ada keinginan untuk bersama-sama melaksanakan perjanjian dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dalam pembelajaran perjanjian internasional. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugas-tugas dan lainnya cek di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.